di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Rijal Ramli yang mengumumkan bahwa kalau pemindahan pergantian presiden di tahun 2024 sudah ada solusi, bahwa proyeknya melalui Perpu akan dibatalkan. Jadi kita sudah menemukan cara sebenarnya di sosialisasi oleh Rijal Ramli dan kawan-kawan. Itu pandangan yang mewakili hati nurani aspirasi masyarakat banyak. Memang harus dibatalkan karena kita bayangkan satu pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan dengan aneka penipuan-penipuan ya. Durasi kebohongan dengan aneka penipuan pemimpin. Siapa dia? Kemudian menjanjikan pemindahan satu kawasan strategi ibu kota. Itu tidak mix, dia bukan sosok yang bisa dirujuk untuk hal-hal seperti ini. Bukan sosok yang bisa dirujuk ya, yaitu sosok yang melakukan durasi kebohongan ya, dengan aneka ragam penipuan ya. Nanti catat sejarah. Cacat kita sejarah. bilang kok 200 juta orang lebih Indonesia rela membiarkan satu presiden yang kerjanya berbakat pembohong ini dengan seentengnya melalui tangan-tangan kekuatan asing, jaringan asing kemudian memindahkan ibu kota. Itu kan penyadapan terhadap identitas sejarah kita. Itu apa ya? Pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang satu rezim yang keluar dari gorong-gorong dan memindahkan ibu kota. Pantai yang sangat kecil, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri seolah pemindahan ibu kota ini mendapat dukungan dari otoritas internasional. Ini omong kosong, ini satu kejahatan, sesuatu nggak bisa didiskusikan dengan bahasa akademis, tidak bisa diterima. Saya punya argumentasi banyak. Keras, mantan pendukung Jokowi ini keras menyampaikan pandangan soal IKN yang penuh kebohongan, penipuan dan kejahatan. Oh, ini mantan pendukung Jokowi. Selanjutnya selengkapnya di channel. Rijal Ramli mengumumkan bahwa kalau pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam presiden. Karena kalau bicara 2024 sudah ada solusi. Bahwa proyeknya mana ini? Oh ini mimbar tub 16 jam yang lalu. Oh, Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong. Satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari
Inggris dan Tony Blair pembantai yang sangat kecil dari Inggris, kasus apa ya? Kasus perang Teluk apa? sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah lingkungan itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung. Rakyat Jokowi seorang pembohong ulung. lagi susah kamu buat impian. Jangankan pindah ibu kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik. SMK itu buatan Cina, kata direkturnya. Mobil aja kamu nggak mampu. Kamu nipu rakyat tuh. Bisa jadi ini kota hantu, kota gaib, sama dengan mobil SMK. Mimbar tub, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. You dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di badan wakaf masih terhadap proyek strategis nasional, proyek mega proyek yang merupakan bentuk legacy dari Jokowi dan nampaknya ini menjadi semacam garansi yang harus dipastikan kepada calon presiden yang akan datang keberlangsungannya. Anda melihatnya seperti apa ini Bang Faisal Asgar? Silakan diberikan perspektifnya. Ini sangat surprise karena untuk pertama kali saya diajak dari forum terbuka untuk membicarakan tentang satu imajinasi, hayalan pemindahan ibu kota kan. Hayalan. Dan memang sejauh ini saya lebih cenderung untuk melihat secara makro saja. Tapi yang paling tampak dari proyek pemindahan ibu kota ini ada beberapa hal. Kalau saya menggarisbawahi itu yang saya temukan dalam data makro di berbagai search engine yang Google itu sekitar 6-7 masalah yang sudah menjadi ruang di mana perdebatan sengit antara pro kontra seputar pemindahan ibu kota. Tapi ada satu yang paling menonjol dari perspektif psikologi. Rencana pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini lebih tampak itu kehadiran Tony Blair. Satu penjahat internasional yang terlibat dalam skandal pembantaian hampir lebih dari 1 juta orang di Irak kan. Dan kemudian di sana Jokowi menghadirkan Tony Blair sebagai salah satu dari Dewan, kalau tidak salah Dewan Penasehat. Tapi kehadiran Tony Blair ini dia bukan hadir secara udah mundur kan? Simbolik, tapi itu mengirim pesan yang kuat. Ada pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang sangat kental. Jadi kehadiran Tony Blair di dalam struktur atau awal mulanya proyek IKN ini muncul di ruang publik nasional kita, itu sudah semakin terang menggarisbawahi bahwa satu proyek ini memang proyek yang bukan hasil perenungan yang dalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik, tapi ini cenderung pada satu semacam ruang untuk persekutuan kejahatan. Persekutuan kejahatan. Ini saya baru pertama kali melihat tokoh ini, tampaknya wajahnya keras ya, punya karakter yang kuat ya. Dilihat dari cara narasinya dan posisi intelektualnya terhadap IKN ya. Sorot matanya tajam ya. Dan bukan orang yang biasa bercanda, dia selalu serius tampaknya. Apalagi masalah urusan IKN yang tampaknya dia punya perspektif jangka panjang, menolak dengan segala macam alasannya. Lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren saja pemindahan ibu kota. Yang ulang-ulang di sana Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak karena populasi penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat, kemacetan, dan memang dan lain-lain. Semua pidato itu omong kosong saja. Pidato itu omong kosong. Jokowi menggunakan proyek isu pemindahan ibu kota ini untuk kalau dimensi politik ini satu penggalangan konsolidasi kekuasaan yang seolah-olah perkasa. Kalau saya mau pindahkan ibu kota terus mayoritas umat Islam mau apa? Rakyat mau apa? Ya kan? Dan kemudian kita lihat
perjalanan awal sampai kepada hari-hari ini, proyek ibu kota ini hampir melumpuhkan semua orang-orang yang ada di lembaga strategi negara, di parlemen, di militer, ya kan, di kalangan oposisi itu menunduk semua, tidak berdaya. Padahal sudah jelas ini isu yang tidak bisa terlihat jelas bahwa ini kejahatan sebenarnya. Kejahatan. Satu kejahatan karena tidak ada sosialisasi apa faktor yang kuat di sana untuk memindahkan ibu kota. Misal Dia muncul tiba-tiba ya, nggak ada dalam perdebatan kampanye tahun 2019. Tahu-tahu tiba-tiba muncul ya. Saya minta izin ingin memindahkan kota. Tentu banyak orang kaget ya. Siapa yang punya gagasan memindahkan kota? Pasti bukan Pak Jokowi. faktor histori, faktor sosiologis, faktor kajian yang lebih strategis tentang geopolitik itu nggak menonjol. Yang menonjol hanya Jokowi berperan sebagai tukang jual satu pulau dengan label pemindahan ibu kota, dan Jokowi menenteng proposal IKN itu ke Singapura, ke berbagai jaringan mandor-mandor, cukong-cukong, pemilik-pemilik modal. Jadi memalukan sekali. Sulit untuk kita bicara pemindahan ibu kota ini dengan basic kerangka akademis. Mana orang-orang hebat itu? Tidak diberi ruang untuk berbicara. Yang ada mereka hanya hadir sebagai alat-alat stempel saja. Kemudian Jokowi pidato harapannya begini begitu, dan semua menundukkan kepala. Menurut saya, penegasan Rijal Ramli mengumumkan bahwa kalau pemindahan pergantian presiden di tahun 2024 sudah ada solusi, bahwa proyeknya melalui Perpu akan dibatalkan. Jadi kita sudah menemukan cara sebenarnya di sosialisasi oleh Rijal Ramli dan kawan-kawan. Itu pandangan yang mewakili hati nurani aspirasi. Presiden baru mengeluarkan Perpu membatalkan undang-undang IKN ya. Perpu kemudian disahkan oleh parlemen menjadi undang-undang yang membatalkan. Memang harus dibatalkan. Karena kita bayangkan satu pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan dengan aneh. Pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan, penipuan ya, kemudian menjadikan pemindahan satu kawasan strategi ibu kota itu tidak mix, dia bukan sosok yang bisa dirujuk untuk hal-hal seperti ini. Jokowi bukan sosok yang bisa dirujuk untuk hal-hal yang strategis seperti ini. Nanti catat sejarah, anak cucu kita bilang kok 200 juta orang lebih Indonesia rela membiarkan satu presiden yang kerjanya berbakat pembohong ini dengan seentengnya melalui tangan-tangan kekuatan asing. Ini luar biasa ya, baru kali ini ada warga melakukan satu penilaian yang frontal di media massa bahwa Jokowi pembohong besar, penipu besar ya. Tampaknya dia betul-betul kecewa dengan presidennya dan betul-betul dia merasa ditipu, dan dia mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan ya. Karena menyangkut dalam perspektif sejarah dia ini menyangkut anak cucu di masa depan, anak cucu dia ya, anak cucu kita semua. Kok ada penduduk, nanti ditanya anak cucu kita itu akan tanya, kok ada penduduk 200 juta membiarkan seorang penipu melakukan semaunya, ya kan? Jaringan asing kemudian memindahkan ibu kota. Itu kan penyadapan terhadap identitas sejarah kita. Itu apa ya? Siapa sih namanya? Pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri seolah pemindahan ibu kota ini mendapat dukungan dari otoritas-otoritas internasional. Ini ngomong kosong, ini satu kejahatan, sesuatu nggak bisa didiskusikan dengan bahasa akademis, tidak bisa diterima.
Saya punya argumentasi banyak untuk hal itu. Karena tata letak dan fungsi yang diklaim oleh Jokowi bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah lingkungan, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung, penipu besar. Karena bagaimana orang bisa melestarikan hutan dengan memobilisasi material, besi, pasir dan segala macam untuk membangun satu kota, itu justru tambah merusak itu hutan. Yang mestinya Jokowi lakukan kalau komitmen menjaga kelestarian atau ramah lingkungan atau ingin menjadikan Kalimantan itu betul-betul kembali secara natural, maka masalah batu bara itu harus diselesaikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang-tambang. Oh ini Faisal Assegaf ya? Kiri bawah itu siapa? Bang Liar yang memperkaya saudara Erick Thohir, memperkaya beberapa relasi Jokowi yang hanya dalam 2 tahun bisa mengantongi 300 sampai 400 triliun. Tetapi yang dijual ini kan satu proposal omong kosong dari gorong-gorong, kemudian dipaksakan dengan pendekatan politik yang tidak memberi ruang untuk berinteraksi, orang saling mengkaji, saling ada perasaan di sana dihubungkan dengan semua elemen-elemen kebangsaan untuk dalam rangka merumuskan pemindahan ibu kota. Berani ini nggak ada. Faisal dia hanya duduk berdua dengan Megawati, ditambah Hendro Priyono, datang Luhut Binsar Panjaitan, lalu dipanas-panasi oleh Erick Thohir, terus mereka umumkan kita mau pindah ibu kota. Omong kosong, harus dilawan itu. Harus dilawan. Jadi yang bikin pemindahan ibu kota itu 5 orang tuh, Jokowi, Megawati, Hendro Priyono, yang terlibat kasus pembantaian Tanjung Priok itu tahun 79 apa tahun berapa ya. Terus siapa lagi tadi? Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir ya. Erick Thohir, seorang oportunis ya. Luhut biasanya yang orang yang berkumpul itu satu watak ya, satu ya tukang las akan berkumpul dengan tukang las ya. Kemudian seorang dai, seorang mujahid akan berkumpul dengan mujahid ya, dia merasa aman. Seorang pembohong ya akan berkumpul dengan seorang pembohong ya. Mafia bandar narkoba, teman-temannya bandar narkoba itu begitu. Tukang minyak wangi dia nyaman dengan sesama pedagang minyak wangi kan gitu ya. Nggak ada itu alur di mana kita melihat proses pemindahan ibu kota ini berlangsung dalam kerangka pikiran yang beradab. Terlebih sangat menyakitkan loh. Isu yang sangat strategi yang menyeret pro kontra rakyat di seluruh Indonesia. Kemudian di samping Jokowi itu ada seorang penjahat hak asasi manusia yang terlibat dalam pembantaian jutaan umat Islam di Irak. Tony Blair itu kan, yang sekarang dituntut di pengadilan internasional. Tony Blair. Jadi kehadiran Tony Blair itu sudah menggugurkan satu cita-cita baik dari Jokowi. Sudah sangat jelas bahwa ini satu konspirasi jahat, konspirasi yang gelap. Oleh sebab itu ketika mereka mengatakan ada konsultan dari pihak asing, ada TKA dari pihak asing akan terlibat. Memang ini kerja-kerjaan pola manajemen gerombolan dengan memanfaatkan gerombolan kekuasaan secara semena-mena. Jadi tidak bisa kita dengan bahasa yang santun terhadap orang-orang yang menunjukkan ketidakadilan ini. Gak bisa dipakai bahasa yang santun menghadapi orang-orang yang menunjukkan ketidakadilan ya. Ada Tony Blair yang membantai umat Islam Irak 1 juta ya dalam perang Irak ya. Dia bersekutu dengan Amerika kan waktu itu. Kemudian ada lagi Hendro Priyono pembantai umat Islam di Lampung, ini Talang Sari. Ya begitulah, ini rupanya sangat keras ya. Faisal Assegaf, saya ambil dari mana nih? Dari Twitter tadinya, sekarang ada di Mimbar Tube ya. Subscribernya 801.000, yang nonton baru 16 jam 58.000. Panas, mantan pendukung Jokowi ini bongkar kebobrokan IKN dan potensi mangkrak. Ibaratnya buang sampah pada tempat. Saya mohon maaf kalau penggunaan bahasa saya seperti itu, saya merujuk kepada bagaimana cara Rasul itu melawan satu kelompok yang jahat. Itu cuma satu kata, jahiliyah. Ya kan? Jadi manusia-manusia yang keluar dari gorong-gorong dalam bahasa modern yang sama dengan jahiliyah.
harus dilawan. Hmm. Harus dilawan. Negara ini bukan punya nenek moyang Luhut bin Sarpanjaitan, Wah. Jokowi dan lain-lain. Wah. Sudah kurang ajar kalau menurut saya. Dan Luhut makin kurang ajar. dekat kepada Jokowi ini kurang saya ajar. mengamati. Jadi dugaan saya ya, isu-isu seolah-olah operasional persiapan untuk realisasi proyek di pemindahan ibu kota itu, saya curiga bisa jadi itu sebagai cara untuk menghimpun anggaran terselubung untuk menyokong salah satu calon presiden kan yang mereka siapkan. Karena sejauh ini isu pemindahan proyek ibu kota ini dia selalu muncul dengan pidato Jokowi yang selalu mengatakan harus ada pemimpin yang bisa kelangsungan dan lain-lain. Jadi bisa kemungkinan ini semacam satu judi gitu, satu apa gitu, dibuka lapak gitu, terus Jokowi berperan, kalau lu mau kasih uang kumpul di sini para mafia-mafia internasional datang bawa uang, ini mau hajat 2004 nanti ada mau pilpres, dan kalau orang yang kita utus boneka baru jilid 2 ini berhasil, maka proyek ini kita bisa bagi-bagi dalam bentuk kepemilikan tanah, properti dan lain-lain. Jadi sudah semakin terang dan jelas bahwa kebijakan pemindahan ibu kota adalah satu pengkhianatan, satu kejahatan, satu kebijakan yang mencerminkan negara disambil oleh mafia. Kira-kira berusaha seperti itu. Ya, Pak Faisal, kalau melihat indikasi-indikasi yang coba kita lihat dalam ini siapa ini? Ini dalam rangka apa sih juga nggak tahu. Tapi ini ada satu Indonesia News Network ya, Mimbar Tube. kacamata masyarakat umum misalnya sangat kuat rencana agar IKN ini benar-benar terrealisasi. Di antaranya kalau kita bisa melihat latar dari berbagai indikasi yang terlihat itu adalah bagaimana Presiden Jokowi memastikan proses kontestasi politik itu benar-benar proses kontestasi politik yang bisa menghadirkan satu sosok yang bisa meneruskan legacy yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh LBP, Luhut bin Sarpanjaitan, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, yang mengeluarkan sebuah sinyalemen, saya perlu direvisi kalau saya salah menyampaikan, dikritisi begitu terkait dengan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak memiliki kompetensi yang layak. Makanya urgensi keberadaan menghadirkan tenaga kerja asing itu untuk pembangunan IKN itu di situ sebetulnya urgensinya. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi data Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR pada Januari 2023 itu kan disampaikan bahwa tingkat kesempatan kerja pada tahun anggaran 2022 itu sangat besar jumlahnya. Artinya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN sebenarnya tersedia, tetapi itu semuanya nampaknya tidak menjadi satu fokus yang dipertimbangkan untuk memproyeksikan terkait dengan kalau misalnya IKN ini benar-benar realisasi. Apa yang sebetulnya Anda lihat dari sisi indikasi-indikasi keinginan kuat untuk merealisasikan IKN ini, dengan terutama kalau terkait dengan isu pelibatan tenaga kerja asing di dalam pembangunan IKN ke depan ini, Bang Fauzal? Ya, saya nggak mau masuk merinci secara teknis menyangkut dengan retorika para pemangku kebijakan ini kan, yang di awal tadi saya mengatakan bahwa ini sebenarnya halusinasi, imajinasi. Dan publik hari ini sudah sampai kepada kesimpulan karena yang menyelundupkan agenda ini kan satu komplotan yang memang mengelola negara secara ugal-ugalan, suka-suka mereka kan. Ya udah, berarti cara untuk membatalkan ibu kota ini ya menggunakan juga legitimasi legal, formal, politik, yaitu pemilu. Kita munculkan pemimpin yang baru, kemudian ini dibatalkan, dibuang ke tempat sampah. Kemudian diaudit. Audit itu dua, audit ekonomi, dari mana sumber-sumber keuangannya, sudah sampai di mana. Kemudian audit secara politik, dari mana gagasan ini muncul. Ya, dari mana gagasan Tony Blair yang begitu mesra sebagai bagian dari juru kampanye pemindahan ibu kota negara, itu ditangkap oleh dunia internasional. Itu bukan hal kecil. Para analisis geopolitik, orang-orang yang melakukan kajian secara serius dalam aspek
ideologis, kehadiran Tony Blair itu menjadi masalah yang serius. Seolah-olah negara dengan penduduk mayoritas Islam membiarkan cukong-cukong internasional yang terlibat membantai umat Islam di Irak ini dipakai sebagai konsultan untuk mengacak-acak pimpinan umat Islam di Indonesia. Orang yang terlibat, yang sekarang lagi masuk di mahkamah internasional. Oh, udah Jadi ditangkap. kehadiran Tony Blair itu sudah menggugurkan semua ruang kegelapan yang mau dibangun oleh Jokowi. Jadi pemindahan ibu kota kita tidak usah merinci. Apakah nanti dibutuhkan pasir dari impor dari Rio misal, atau Luhut nanti keluar kita butuh konsultan asing. Nanti Jokowi di sana lompat-lompat seperti dari satu monyet monyet yang lompat dari satu pohon ke pohon lain, yang terus teriak-teriak ini sudah mau laku, laris manis. Ini semua mau kosong. Ini badut. Satu, tidak bisa kita masuk di teknis. Sekarang kalau saya tanya, kalau kita protes misal kita tidak setuju konsultan asing, di mana ruang rakyat bisa mengevaluasi, bisa menghentikan itu? Nggak ada. Ini akan jalan terus, sama dengan proyek-proyek tambang di Morowali, kasus-kasus pencurian ikan yang terus terjadi di kawasan Arafura, kasus-kasus masuknya ribuan kapal asing menyuruh mencuri ikan di Natuna. Siapa individu dan kelompok rakyat bisa menghentikan itu? Jadi tidak bisa kita masuk ke teknis, itu sia-sia. Kita berhadapan dengan satu tembok Fir'aun modern, di mana mereka menyantap setiap makanan yang enak di atas meja sambil membuang tulang kepada rakyat. Jadi tidak ada daging yang bisa didapati oleh rakyat untuk diselesaikan, dinikmati. Ini satu pertunjukan kekuasaan yang sudah sangat rusak, sangat disimpulkan oleh berbagai tokoh nasional, rejim yang sangat amburadul, sangat zalim. Maka cara untuk menghentikan itu cuma dua. Pertama, kesepakatan pendekatan legal formal, pendekatan politik formal, ya elektoral pemilu. Kita guling dia lewat pemilu di Jokowi dengan boneka-boneka berikutnya itu kan yang dia siapkan. Kemudian atau dia menghancurkan pemilu ini, dan para tokoh nasional sudah mengatakan kalau jalan kemenangan bagi rakyat pemilu dibatasi, ya udah revolusi people power. Kalau sudah people power ini kan ombak besar, jangankan PKN. Siapa saja yang terlibat kehancuran di negara ini diseret ke penjara. Yang ada teman saya Dr. Ishak itu mengatakan ada 14.000 orang jahat di Republik ini harus diselesaikan. 14.000 orang jahat. Dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi posisi rakyat dan seluruh kelompok yang mengusung agenda-agenda perubahan, kaum akademisi, ulama, rohaniawan, budayawan, semuanya sudah tiba pada satu kesimpulan nasional yang sama. Semua ini bisa dihentikan manakala rejim ini diakhiri. Nah, cara mengakhiri ya lewat pemilu. Atau cara mengakhiri menggunakan ekstra parlemen. Saya kemarin kan hadir di acara Pak Gatot Nurmantio. Orasi-orasi para mantan purnawirawan, para intelektual, para ulama, itu sudah sangat marah. Jadi Pak Slamet jangan lagi mengajukan hal teknis. Semua retorika yang dilakukan oleh Luhut, oleh kelompok-kelompok di dalam konsorsium banyolan pemindahan ibu kota ini hanya dijawab, ditolak. Untuk sementara kita tunda, kita nggak berdaya. Tapi saya yakin 2024 proyek ini akan menjadi hanya hayalan saja. Dan bisa berpotensi membawa Presiden Jokowi ke pengadilan. Karena ada banyak aspek yang bisa harus dia jelaskan. Dari mana cita-cita ini hadir? Dari mana ya Jokowi kamu mau punya cita-cita di mana parade kemiskinan berlangsung di hampir seluruh pelosok di desa-desa. Pendidikan yang sangat miris, rakyat yang susah mendapatkan uang. Tapi kamu membuat satu proposal di tempat-tempat di mana kamu dengan calo-calo internasional ingin seolah-olah menjual negeri ini dari satu proyek-proyek yang lain. Jadi ini semua menurut saya sangat menyobek hati. Kalau saya mau bicara tentang pemindahan ibu kota ini dari semua aspek nggak relevan. Kita sudah baca secara utuh, kita ini orang nasional. Mending kita bangun seluruh provinsi-provinsi yang ada, desa-desa yang ada dengan mengembalikan hak pengelolaan sumber daya itu kepada rakyat. Tapi uang dari kekayaan sumber daya alam dicuri di Papua, di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan. Kemudian mereka seenaknya mengajukan satu proposal jahat untuk memindahkan ibu kota, yang semua itu hanya untuk bagi-bagi tanah kepada teman-teman mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, kepada jaringan-jaringan mereka yang terlihat jelas. Ada satu kongsi jahat di antara mereka. Kongsi jahat.
Oleh sebab itu, jangan pernah bicara teknis. Berbagai petisi, berbagai suara kritis yang sudah menolak pemindahan ibu kota dengan alasan pelanggaran konstitusi, tidak hemat anggaran, menyalahi ketimpangan sosial, mengancam masalah geopolitik. Ini semua tersedia dengan argumentasi yang luar biasa yang diungkapkan oleh para ilmuwan, para rakyat dan macam-macam. Nah, itu kita rujuk secara jernih, kemudian kita konsolidasikan dalam satu bahasa yang sederhana. Pokoknya masalah ibu kota ini buang di tempat sampah. Dia harus berujung meminta tanggung jawab Luhut, Jokowi dan lain-lain. Kira-kira gitu, Mas Ahmed. Ya, kita membahas persoalan mendasar dan menyeluruh, sementara instrumen-instrumen kekuasaan itu membahasnya secara parsial, secara teknis bagaimana yang Itu memang cara dibahas mereka dalam Komisi menghadir, 5. Pak Slamet. Anda melihatnya seperti apa ini, Bang? Fenomena realitas instrumen-instrumen kekuasaan yang tetap membahasnya ini dalam persoalan-persoalan parsial dan didekati dengan berbagai pendekatan-pendekatan cabang. Ya, itu mereka memang menghadik logika rakyat seperti itu. Mereka ingin menunjukkan gua perkasa, semua lembaga di tangan gua, lu mau apa? Itu kan yang terjadi. Jadi tidak ada satupun kebijakan Jokowi yang bisa kita patahkan. Kenapa? Karena seluruh instrumen kelembagaan negara ini sudah dalam cengkraman yang sangat kuat, dalam kendali yang sangat kuat. Oleh sebab itu, nanti besok lagi mereka muncul. Nanti kalau merek toilet itu dipakai dari Cina atau dari Taiwan. Itu semua itu dalam rangka untuk menghadik, menyiksa perasaan rakyat, menyakiti perasaan rakyat. Nanti besok lagi Istana itu umumkan ya untuk dalam rangka mempercepat proyek pemerintah. Sekarang kita sudah bikin satu seleksi untuk mendatangkan bencong-bencong seluruh dunia internasional untuk melakukan promosi terhadap macam-macam nanti mereka bikin. Yang cuma satu pesan mereka, bahwa kami yang berkuasa, kamu mau apa? Oleh sebab itu kita jawab, hei Jokowi dan Luhut dan semua pendukung di lingkaran istana, kekuasaan kamu tidak selamanya. Negeri ini sudah mencatat orang paling kuat seperti Soekarno itu digulung oleh rakyat. Orang paling kuat seperti Soeharto itu digulung oleh rakyat. Sudah ada tanda-tanda. Semua pertunjukan yang kalian buat ini sangat menyobek hati. Tunggu aja waktunya. Kamu akan diturunkan dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi rangkaian-rangkaian kebijakan yang semakin ugal-ugal, hancur-hancuran, yang sangat berpotensi mengancam kedaulatan nasional kita, berpotensi menjadikan bangsa ini bangsa yang dijajah dengan tekanan-tekanan global, ekonomi berbasis kepentingan materialisme dan penghancuran kebudayaan, dan pada puncaknya pada rejim ini bukan lagi masalah materi, masalah infrastruktur. Mereka sudah masuk mengganggu suasana keimanan umat Islam. Jadi wajar kalau orang marah, wajar kan kalau saya sebagai warga negara saya marah. Terus dia mau apa? Nah, kita nanti meminta penjelasan yang lebih spesifik, lebih mencerahkan dari Pak Muhammad Wahib, ya kan, dari Muhammad Hatta. Kalau posisi saya itu menyemangati kawan-kawan, membeli tema-tema besar, semangat, bicara apa adanya, hajar aja. Dia udah nggak berkuasa lagi Pak Slamet, ini tinggal sisa-sisa kekuasaan. Udahlah. Makanya dia tunjukkan seolah-olah dia masih bisa membangun sesuatu yang bersejarah, yang dia klaim fenomenal, spektakuler. Omong kosong. Udah dijawab, presiden baru naik, Perpu dibuat, batalkan. Terus masuk ke pengadilan, panggil semua pihak. Diaudit secara menyeluruh. Rakyat lagi susah kamu buat impian. Jangankan pindah ibu kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik mobil aja kamu nggak mampu. Kamu nipu rakyat tuh. Bisa jadi ini kota hantu, kota gaib, sama dengan mobil SMK. Begitu Pak Slamet, bahasa rakyatnya begitu. Oke, Bang Faisal. Ya, luar biasa ya. Ini saya baru pertama dengar ini. Awalnya iseng-iseng buka Twitter, ketemu cuplikan rupanya namanya Faisal Assegaf. Terus kita klik, ternyata merujuk ke mimbar YouTube ya. Terus kita rekam ya pakai OBS. Memang saya lagi mau cari berita tadi, dan ini tampaknya satu tokoh yang pernah saya lihat selama ini tentang IKN begitu frontal, berani
karena menganggap IKN itu proyek ugal-ugalan, proyek ada kongsi jahat di situ, dan tadi juga ada rejim yang keluar dari gorong-gorong, bahasa-bahasa yang sangat terus terang dan tampaknya nggak mungkin ditangkap, ya nggak mungkin, karena pemerintah sekarang sudah akhir senja, telah tiba, sebentar lagi tenggelam, dan akan dibuatkan perpu jika rejim baru tiba untuk membatalkan IKN dan kemudian mengadili orang-orang yang terlibat seperti Jokowi, Luhut, dan kawan-kawannya. Dan menurut informasi yang tadi ada 14.000 orang jahat yang memimpin, yang membuat kita susah selama ini. 14.000 orang jahat, harus diadili semua itu, atau harus diperkarakan. Tentu puncaknya adalah, ya tentu orang puncaknya atau orang-orang yang di sekitar Jokowi itu ya ada Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, kemudian Mahfud MD, termasuk PUPR itu menteri siapa? Ya itu semua, termasuk jaringan-jaringan orang jahat dan lain-lain, termasuk nanti oknum-oknum kepolisian dan lain-lain. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.